yang kita sebut sebagai pembelajaran daring, di mana siswa yang kemudian tidak bisa bertemu, tidak bisa melakukan interaksi secara langsung, itu menyebabkan fenomena learning loss. Nah, fenomena learning loss-nya ini ternyata masih ada sampai sekarang dampaknya. Walaupun pandemi COVID-19 tidak lagi menghantui kita ya, tapi ternyata dampak dari pandemi COVID-19 dan pembelajaran jarak jauh dan tiadanya interaksi antara guru dan siswa di sekolah ini dampaknya panjang sekali. Di sisi lain, Kemendikbudristek juga mengcapture bahwa di ekosistem pendidikan tinggi, kawan-kawan mahasiswa ini memiliki wadah aktualisasi diri yang terbatas. Teman-teman mahasiswa mungkin sekarang bisa bilang bahwa tapi kan ada yang namanya himpunan mahasiswa, Mbak, ada yang namanya BEM, ada yang namanya badan otonom dan lain sebagainya. Iya betul. Tapi ternyata itu tidak cukup untuk menampung minat, bakat dan juga semangat kawan-kawan yang luar biasa. Sehingga ketika dilihat ada dua ekosistem pendidikan, dari pendidikan dasar menengah dan juga di ekosistem pendidikan tinggi, Kemendikbudristek hadir dengan ide bahwa sepertinya perlu ada di program intervensi yang bisa menemukan kedua. Nah, itu bisa dirumuskan dengan sebuah program intervensi pemerintah yang bernama Kampus Mengajar. Nah, dari situlah konsep program Kampus Mengajar lahir. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah kemudian ada dua tantangan di dua ekosistem yang berbeda ini, bagaimana implementasinya? Bagaimana kemudian itu berjalankan di sekolah? Nah, Kemendikbudristek juga ternyata mengevaluasi bahwa hasil dari fenomena learning loss ini ternyata menyebabkan hasil ANBK literasi dan numerasi di 2021 rendah, sehingga kampus mengajar yang sudah ada saat itu konsepnya akan berfokus pada pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan asistensi dan intervensi pemerintah. Untuk apa? Untuk kemudian bisa dipulihkan kembali dan bisa ditransformasi proses belajarnya. Nah, itu adalah proses kelahirannya dari program intervensi kampus mengajar. Oke, next item. Selanjutnya, nah, jadi secara singkat program kampus mengajar itu apa sih, Mbak Hedi? Utamanya dia adalah tempat belajar kawan-kawan mahasiswa. Terus tempat belajarnya di mana? Ternyata bukan di kampus. Karena tempat belajar itu banyak banget, bukan cuma di fakultas saja, bukan cuma di dalam kampus saja, bukan hanya di rumah, tapi semua tempat bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Tapi spesifik untuk program kampus mengajar, kawan-kawan akan belajar, kawan-kawan mahasiswa akan belajar dengan ditempatkan di sekolah, dengan menjadi tandemnya, menjadi mitra, bukan di highlight ya, Bapak dan Ibu sebarkan semua, full Itali, bukan menggantikan peran guru. Jadi bisa ini mah kalau mahasiswa sudah masuk ke sekolah Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu harus tetap hadir di sekolah, mendampingi, mengawasi, dan juga menjadi mitra rekan-rekan di sekolah. Karena tugas mereka datang ke sekolah, Bapak dan Ibu, bukan untuk menggantikan guru yang sudah ada, melainkan memperkaya sekolah dengan pengetahuan, dengan semangat yang kawan-kawan mahasiswa miliki. Karena konsepnya adalah mitra, maka di sini ada yang namanya kata kunci, yaitu kolaborasi. Artinya semua yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa itu harus tangle, harus selalu dengan peran dan juga sepengetahuan kawan-kawan guru dan juga kepala sekolah yang ada di sekolah. Maka kata kunci memang ada di kolaborasi, kerja bebareng sama-sama. Nah, untuk apa sih? Untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran itu muncul di sekolah. Kalau selama ini sekolah berjalan baik-baik saja ya, tanpa keberadaan kawan-kawan mahasiswa penugasan kampus mengajar, maka harapannya dengan kehadiran darah-darah segar dan semangat baru dari teman-teman mahasiswa penugasan, ini
banyak ide-ide yang kemudian bisa dimunculkan, yang bisa diimplementasi di sekolah. Nah, mereka akan membawa strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini sudah diberikan kepada seharusnya anak-anak mahasiswa kemudian bisa membuat banyak sekali program dan juga strategi pembelajaran yang menggunakan kreatif dan inovatif di sekolah. Kenapa? Supaya utamanya ada peningkatan pelajaran literasi dan numerasi di sekolah yang didatangi oleh kawan-kawan tim program dan juga diinter oleh teman-teman mahasiswa penugasan. Nah, salah lainnya adalah kawan-kawan mahasiswa juga kemudian selain melakukan peningkatan pembelajaran ilmu, juga membantu bapak dan ibu guru yang ada di sekolah dalam melakukan adaptasi teknologi. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Nanti di bawah akan saya bantu untuk jelaskan. Oke, nah selanjutnya, seperti terlalu banyak. Oke. Nah, ini adalah rekapitulasi peserta dari kampus mengajar angkatan pertama hingga sekarang. Nah, sudah ada 144 plus mahasiswa yang mengambil bagian untuk mencari solusi dari masalah dan tantangan pendidikan di Indonesia, termasuk yang 32.500 sekian dari kampus mengajar angkatan ke-7. Kami juga sudah membutuhkan 21.000 kelas dosen pembimbing lapangan yang berkomitmen untuk membimbing kelompok mahasiswa di sekolah penugasan. 144.000 dan 21.000 DPL ini kemudian setelah kita lihat berasal dari 975 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, dengan jumlah yang tadi sudah saya sebutkan, ternyata ini program kampus mengajar dengan mahasiswa dan DPL-nya telah melakukan aksi kolaborasi turun ke lapangan ke 32.000 sekolah di seluruh Indonesia dari barat hingga ke timur. Mudah-mudahan angka ini akan terus meningkat sehingga dampak positif dari kehadiran program kampus mengajar akan terus dirasakan. Amin. Saya bisa dapat aminnya? Oke, next. Nah, ini adalah kontribusi pelaksanaan program bagi mahasiswa. Jadi ya, kalau ditanya lagi sebenarnya ketika saya mahasiswa ikut nih program kampus mengajar, apa sih yang akan saya dapatkan? Apa keuntungannya? Nah, mengutip dari banyak sekali yang sudah disampaikan oleh, kalau teman-teman ingat ya, Mas Menteri juga Bapak dan Ibu Dirjen kita ketika pelepasan kemarin, ada banyak figur sebenarnya yang beliau sampaikan. Yang paling banyak ini keywordnya ada di depan kawan-kawan semua bisa dilihat. Ada kemampuan adaptasi, dan itu saya sudah sampaikan bahwa datang ke tempat baru itu bukan perkara gampang. Mau orangnya se-extrovert apapun, ketika datang ke tempat baru itu pasti butuh menyesuaikan diri. Nah, maka kemampuan adaptasi teman-teman ini nanti akan diuji ketika program ke lapangan. Yang kedua, kemampuan sosialisasi. Kalau di kampus sosialisasi sama siapa sih? Sering sama dosen, kan? Sama teman satu kelas, sama teman satu angkatan. Ketika sudah turun ke lapangan, mau tidak mau teman-teman harus mampu dan bisa bersosialisasi dengan satu siswa di sekolah yang umurnya beda, kan? Sehingga harus muncul empatinya, muncul rasa sayangnya dan lain sebagainya. Terus ketemu sama siapa lagi nggak? Ketemu sama guru, ketemu sama kepala sekolah, ketemu sama orang tua murid. Nah, yang notabene umurnya insya Allah ada di atas kelas-kelas mahasiswa. Sehingga dibutuhkan strategi komunikasi dan juga public speaking yang berbeda. Nah, ketika di sekolah, teman-teman juga akan menemukan challenges, tantangan-tantangan yang harus dipecahkan. Yang harus kemudian kawan-kawan pikirkan ini bagaimana caranya supaya kehadiran ini bisa bermanfaat, supaya sekolah kemudian bisa merasakan dampak dari kehadiran saya. Itu kan diperlukan analytical thinking dan juga kemampuan berpikir kritis, sehingga nanti kawan-kawan bisa produktif jika ada di sekolah. Ini semua yang kemudian secara langsung dan tidak langsung
menjadi hal yang amat sangat bermanfaat buat kawan-kawan mahasiswa ketika nanti turun ke lapangan. Sesuatu yang mungkin tidak dikabarkan dan tidak bisa ditemukan ketika teman-teman ada di dalam kampus. Mudah-mudahan ini harapan kami dan harapan kami besar sekali kawan-kawan mahasiswa di part yang ini, bahwa segala soft skill yang kami tuliskan di depan ini betul-betul bisa dilihat, bisa muncul, bisa tumbuh kawan-kawan ada di universitas. Oke. Lalu kalau untuk sekolah, Mbak Egy, kira-kira apa nih manfaatnya? Nah, kalau menurut kepala sekolah dan guru kamu yang di angkatan sebelumnya kami sudah wawancara dan juga sudah melakukan survei terhadap sekolah mereka, nah yang paling terlihat adalah tentu saja perkembangan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Yang dari mana tahunya? Diukur dari mana? Diukur dari hasil AKM kelas. Nah, selain itu ada juga peningkatan kreativitas dan keterampilan siswa. Lalu ada juga motivasi siswa melanjutkan pendidikan. Jangan salah ya, ini hal yang mungkin intangible gitu, alias tidak kelihatan. Tapi percayalah, ketika mereka melihat, ini mungkin juga sudah dialami kemarin ya oleh kawan-kawan datang ke sekolah dan pakai jaket alma-mater keren banget, cantik banget. Adik-adik siswa itu pasti sudah masuk, wow, keren sekali. Bahkan hanya dengan sekali lihat, mungkin sudah terbit dalam alam pikirannya, dalam hatinya bahwa mau seperti kakak itu, mau seperti Kak Haikal pakai jaket kumpat misalkan, atau seperti Kak Tina pakai jaket PGRI Palembang. Nah, jadi ketika teman-teman ada di sekolah, dampak lain selain peningkatan kemampuan siswa itu adalah motivasi siswa melanjutkan pendidikan, peningkatan semangat belajar siswa, perubahan karakter siswa yang mungkin tadinya pendiam, penghayal, atau ganas kepada membuat program komunikasi yang somehow membuat mereka jadi lebih ceria, lebih belajar ke depan, maka akan bisa terlihat perubahan karakter siswanya dan peningkatan kepercayaan diri siswa. Ini semua yang kami tuliskan di dalam slide ini bukan sesuatu yang dikarang-karang ya, tapi betulan terjadi begitu berdasarkan hasil testimoni dari kepala sekolah dan guru kamu yang pernah menjadi bagian dari program kolaborasi di sekolah. Nah, mudah-mudahan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang ketempatan teman-teman di program kampus mengajar, hal ini juga lah yang kemudian akan kita dapatkan dan semoga terwujud insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak Egy, ketika kita tadi sudah bicara tentang program kampus mengajar secara umum, spesifik ya, sekarang kita bicara tentang kampus mengajar angkatan tertentu. Ada berapa sih orangnya? Oh, ternyata tadi disebutkan mahasiswanya itu ada 32.577 mahasiswa, banyak banget ya, yang diampu oleh 3.613 TKL. Nah, berasal dari berapa banyak kampus? Berasal dari 844 perguruan tinggi yang masing-masing perguruan tingginya ini ada koordinator PT. Nah, si 32.577 mahasiswa ini kemudian akan disebar ke 7.028 sekolah yang proporsi SD, SMP, dan SMP-nya bisa dilihat. Memang paling banyak itu SD, SMP, dan SMP. Nah, kampus mengajar angkatan 7 masih sama seperti kampus mengajar angkatan ke-6, menugaskan mahasiswa ke 3 sekolah sasaran pada jenjang SD, SMP, dan SMK. Dan sekolahnya sangat spesifik, Bapak dan Ibu sekalian semua, itu yang tadi di awal sekolah yang saling membutuhkan dukungan dalam peningkatan literasi dan numerasi berdasarkan hasil AMBK 2022. Nah, jadi harapannya kehadiran kawan-kawan ini nanti bisa membantu sekolah untuk lebih naik lagi hasil ritmenya. Nah, sekarang spesifik kita bicara tentang peran mahasiswa. Jadi Bapak dan Ibu dari sekolah juga DPL dan terutama mahasiswa ini Bapak dan Ibu sebaik-baiknya. Ketika ada di sekolah itu, peran mahasiswa apa sih? Yang pertama tentu saja
membantu guru menjadi mitra guru dalam meningkatkan variasi metode pembelajaran. Yang kedua, membantu sekolah dalam pelaksanaan adaptasi teknologi. Kalau misalkan di sekolah Bapak dan Ibu ada Pikom 15 menit, cuma masih Ibu udah edit karena kami tak menggunakannya kan rusak. Nah sekarang begitu ada kawan-kawan mahasiswa datang ke sekolah, minta Bapak dan Ibu mereka untuk buka kantornya, terus minta ajari kawan-kawan mahasiswa untuk kemudian bisa mengajari Bapak dan Ibu guru, mulai dari paling sederhana bagaimana membuatnya, sampai kemudian mungkin Bapak dan Ibu bisa membuat PowerPoint sendiri, bisa menulis video dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran mahasiswa yaitu mensosialisasikan produk pembelajaran yang mengikuti stek, ada rapor pendidikan, ada PMM, terus juga mengisi data di dapodik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tentu saja ini kata kunci yang selalu diulang-ulang, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di lapangan. Siapa pemangku kepentingan itu? Banyak, bukan hanya sekolah, tapi ada dinas pendidikan, ada balai bahasa, ada balai penjaminan mutu dan lain sebagainya. Tidak dibatasi siapa yang kemudian bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan mahasiswa saat penjelasan. Nah, ketika kita sudah bahas peran mahasiswa nih, kita scroll naik satu-satu. Yuk, ketika kita bilang mahasiswa itu menjadi mitra guru untuk berkolaborasi. Nah, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan? Ini adalah salah satunya ya, salah satu contoh saja begitu. Bisa ketika teman-teman mahasiswa sudah masuk ke sekolah pendasar, mahasiswa ini bisa mendampingi satu wali kelas masuk ke dalam kelas dan berkolaborasi untuk menetapkan kemampuan siswa melalui asesmen. Yang kedua, merancang strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, membuat media ajar yang kreatif dan inovatif. Kawan-kawan mahasiswa kan sudah diajari ya, memakai Dikra dan rekan-rekan deep learning. Bagaimana caranya membuat media ajar? Contoh-contohnya pun sudah ditentukan. Maka lakukanlah dan implementasikan ketika datang ke sekolah. Membuat lingkungan kelas yang positif. Gimana caranya? Banyak hal. Misalkan mulai dengan drawing, mulai dengan olahraga, mulai dengan ice breaking dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, memastikan kebutuhan setiap individu siswa terpenuhi. Dan yang terakhir, mengajar di kelas dengan materi yang sudah disepakati. Nah, poin-poin ini adalah kemudian poin-poin yang selalu bisa didiskusikan, dikomunikasikan. Kunciannya ada pada kebutuhan sekolah. Sekolah butuhnya apa? Punya resource apa, mahasiswa bisa melakukan apa. Maka pertemuan itu dalam forum komunikasi, ngobrol bareng-bareng. Nah, ketika sudah ngobrol, ketemu deh formulanya. Ketika mahasiswa datang ke sekolah itu, apa sih yang harus dilakukan? Nah, dari kami, yang wajib adalah kawan-kawan mahasiswa ini, Bapak dan Ibu Ngapunten, perlu untuk dijadikan mitra guru di kelas 5 SD, terus juga kelas 8 dan kelas 11. Jadi kenapa demikian? Karena kelas-kelas inilah yang kemudian nanti akan menjadi kelas sampel untuk mengikuti AKM kelas. Nah, sekali lagi ya Bapak dan Ibu juga rekan-rekan mahasiswa pahami bahwa mahasiswa itu bukan untuk menggantikan peran guru, tapi hadir untuk menjadi tanda untuk kedekatan belajar, mendampingi, memfasilitasi. Kalau soal pengajaran jelas, guru yang lebih paham. Nah, tapi teman-teman mahasiswa mungkin bisa mengisi di part-part lain. Nah, part-part lain ini kemudian akan didiskusikan bersama dalam sebuah pembangunan atau tentang waktu yang nanti akan saya jelaskan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke peran DPR. Bapak Ibu DPR yang ada di sini dan juga ada di YouTube mohon perhatikan baik-baik bahwa peran DPR ini di listnya memang hanya sedikit ya, dan kata kuncinya ada di pendampingan. Tapi kata kunci mendampingi ini sangat tidak sederhana begitu. Karena dalam kurun waktu penugasan selama 4 bulan ke depan, Bapak dan Ibu DPR diminta untuk secara lengkap melihat bagaimana kawan-kawan mahasiswa melakukan penugasannya di lapangan. Saya yakin tim program pengusungan dan yakin bahwa DPR akan terima dan sudah melakukan
bahwa sebagai dosen pekerjaan di kampus itu tidaklah sedikit begitu, tidaklah mudah. Mungkin akan cukup susah mengatur waktunya antara kewajiban sebagai dosen di kampus dan dosen pembimbing lapangan di program kampus mengajar. Tapi kami minta teman-teman kalau sudah minat ada mahasiswa yang secara mingguan kami terus dilakukan baik secara daring sendiri dimulai pelaksanaan dan juga implementasi program kawan-kawan siswa ini dilakukan. Bapak dan Ibu juga wajib untuk memberikan umpan balik dan persetujuan laporan mahasiswa. Ini nanti telah diganti ya, hanya sekarang laporan dulu bahwa rekan-rekan mahasiswa ketika nanti sudah membuat laporan itu tidak bisa langsung submit, tapi harus diberikan dulu kepada ibu dosen pembimbingnya untuk mendapatkan approval. Hal ini sangat penting Bapak dan Ibu dosen, karena approval dari Bapak dan Ibu itulah yang kemudian akan menentukan dan juga tanya gitu, itu jadi menggunakan daerah lainnya. Kalau misalkan kawan-kawan mahasiswa online melakukan pelaporannya tapi approvalnya lama, nah ini juga kalian nanti bisa menghambat. Jadi mohon untuk online dalam memberikan umpan balik dan persetujuan laporan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, dan justru ini bisa penting banget, kawan-kawan dosen-dosen pembimbing lapangan diminta untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di lapangan. Jadi kalau saya bilang mahasiswa itu harus ketemu dengan dinas pendidikan, dengan balai penjaminan mutu, mungkin juga nanti ketemu dengan LLDT. Bapak dan Ibu dosen pun demikian. Jadi diminta untuk kemudian bisa berkoordinasi secara lekat, secara erat dengan Disdik, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dan juga dengan LLDT ketika nanti kami menjelaskannya demikian. Oke, ini tadi slide ini sempat hilang ya. Tidak kembali yang mulai. Nah, selanjutnya sebenarnya ini yang kemudian menjadikan forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini penting. Dukungan dan kolaborasi dari pihak sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon dibaca dengan sesama bahwa dukungan dari kepala sekolah, dari guru ini sifatnya fundamental. Ini sangat penting karena tanpa dukungan sekolah, tanpa penerimaan dari kepala sekolah dan guru, apalah manfaatnya mahasiswa kampus mengajar ini. Nah, sehingga kami meminta bahwa kepala sekolah nanti bisa melanjutkan koordinasi dengan dinas pendidikan terkait program kampus mengajar. Yang kedua, lanjutkan juga koordinasi dengan kelompok mahasiswa dan DPR yang ditugaskan di sekolah. Saya yakin Bapak dan Ibu kepala sekolah nanti akan bisa melihat dalam kesehariannya bagaimana rekan-rekan mahasiswa kemudian menjadi mata guru di sekolah. Bapak dan Ibu kepala sekolah akan punya 3-5 orang anak di sekolah. Mudah-mudahan 3-5 orang anak ini kemudian bisa diangkut, bisa diajari, dan kemudian bisa bertransisi menjadi keluarga yang baru. Selain itu kami juga meminta Bapak dan Ibu kepala sekolah untuk menunjuk satu orang mendampingi kelompok mahasiswa selama bertugas. Guru kampus ini penting sekali kehadirannya, penting sekali keberadaannya. Nanti beliaulah ketika Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak bisa, maka guru orang kemudian akan menjadi pengampu kepada mahasiswa. Sebagai orang tua anak ini juga gitu ya kepada tingkat saya, kita kawan-kawan mahasiswa bertugas. Yang keempat, tentu saja Bapak dan Ibu kepala sekolah kami mohon untuk memberikan izin kepada kawan-kawan mahasiswa di sekolah untuk berkolaborasi dengan guru saat mengajar di kelas. Lalu selanjutnya Bapak dan Ibu kepala sekolah juga kami minta untuk mengecek dan kalau belum mendaftarkan diri di akun publik, maka silakan katakan sekolah Bapak dan Ibu kepada akun publik. Ini penting karena ini akan ada hubungannya dengan penilaian mahasiswa. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu kepala sekolah juga akan berkontribusi terhadap survei tengah untuk
program kampus mengajar. Kami amat sangat ingin mendengar feedback dan umpan balik dari Bapak dan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan pelaksanaan program kampus mengajar, sehingga hal yang perlu diimprove, maka dari feedback Bapak dan Ibu lah improvementnya akan kami kembangkan, akan kami follow up. Selanjutnya, ini yang tadi sudah disebutkan bahwa akan ada satu orang guru dari setiap sekolah yang mendampingi kawan-kawan kelompok mahasiswa selama pembahasan. Guru pamong ini akan ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai pendampingnya. Nah, tentu saja karena tugasnya sebagai pendamping, maka selama program berjalan, selama pembahasan berjalan, Bapak dan Ibu guru pamong nanti akan mendampingi kelompok mahasiswa selama pembahasan. Yang kedua, menjadi penghubung antara mahasiswa dengan sekolah. Kalau ada yang ingin disampaikan dan kadang tidak bisa langsung disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa nanti bisa menghubungi teman-teman, akan menyampaikan masukan dan juga misalkan ada kebutuhan terkait dengan pembahasan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini penting sekali sebagai rekan diskusi kelompok mahasiswa pada masing-masing tahapan program. Jadi selama masa penugasan itu ada sekuensinya, ada pembagian-pembagiannya. Nah, dalam setiap pembagian waktu itu, guru pamonglah yang kemudian menjadi tempat cerita dan rekan diskusi kawan-kawan mahasiswa. Karena kalau dengan DPL mungkin akan ketemunya 1 minggu sekali, ataupun hanya via WA, bisa harian tapi daring begitu ya. Tapi kalau dengan guru pamong, karena teman-teman kan setiap hari datang ke sekolah, maka akan sangat erat nih diskusinya dengan guru pamong. Terus yang keempat, Bapak dan Ibu guru pamong nanti akan mengisi survei teman juga, sama seperti kepala sekolah, memberi feedback untuk program kampus mengajar. Dan yang terakhir, melakukan penilaian akhir terhadap kinerja mahasiswa di halaman MBKM, atau nanti bisa dititipkan melalui dosen pembimbing lapangannya. Kenapa penilaian akhir ini diberikan kepada guru pamong? Karena tadi sudah saya jelaskan, Bapak dan Ibu guru pamong ini melihat bagaimana mahasiswa melakukan penugasan selama di sekolah, maka Bapak dan Ibu guru pamong valid untuk memberikan penilaiannya terhadap rekan-rekan mahasiswa. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru yang selain menjadi guru pamong, kami juga memohonkan agar kawan-kawan mahasiswa diberi kesempatan mengajar bersama dengan wali kelas. Mungkin tidak setiap hari, tidak setiap waktu, tapi ketika memang ada kesempatannya, maka bisa diberikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Bapak dan Ibu guru juga bisa dan kami dorong untuk berkolaborasi saat merancang strategi pembelajaran yang mau diterapkan di kelas dan di sekolah. Bapak dan Ibu guru juga kami harapkan bisa kesempatan memberi peluang kepada mahasiswa untuk memimpin dinamika di kelas. Karena harapannya ketika nanti mahasiswa datang ke kelas, datang ke sekolah, ada jiwa-jiwa kepemimpinan, ada public speaking yang kemudian bisa tumbuh dan lebih berkembang dalam kesempatannya adalah ketika Bapak dan Ibu guru memberikan kesempatannya untuk teman-teman mahasiswa memimpin di dalam kelas. Nah, yang keempat, yang terakhir, kami meminta dukungan berupa sosialisasi RAK. RAK itu adalah rencana aksi kolaborasi mahasiswa pada siswa di dalam kelas agar siswa bisa mengikuti secara aktif. Jadi nanti intinya kawan-kawan mahasiswa ini akan datang ke sekolah setelah melakukan asesmen dan observasi untuk membawa program kerja atau yang kita bilang dengan RAK. Penjelasan mengenai RAK-nya nanti akan saya jelaskan di bawah. Oke, nah sekarang kita langsung ke pelaksanaan program kampus mengajar. Ini sebentar dulu, Mbak Ija, kan tadi sudah banyak ya slide yang kita sampaikan. Apakah kita harus pause dulu? Boleh. Boleh. Mungkin kita bisa masuk ke sesi pertanyaan atau menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dan Sobat Mudik. Gimana ya? Boleh. Oke. Gi, tadi saya sudah melihat chat dan ada satu pertanyaan yang banyak sekali diulang oleh saya rasa ini dari kepala sekolah guru.
media. Ini salah satunya adalah dari Bapak Zulkifli yang menjadi perwakilan dari teman yang serupa. Nah, kalau Sumber tadi mengatakan bahwa sasaran utamanya untuk SD kelas 5. Bukankah untuk pembelajaran sekarang yang kelas 5 sudah melakukan KKN? Dan untuk KKN berikutnya tahun pelajaran 2024-2025 siswa yang kelas 4 sekarang. Nah, Mbak Legi, bagaimana mengenai KKN ini? Apakah boleh nih mahasiswa ini fokus mengajarnya tidak ke kelas 4 karena harusnya sudah KKN? Silakan Mbak Legi. Oke, kalau Pak Jokowi pernah melempar kepada Tom Lembong, saya mau melempar pertanyaan ini kepada Mbak Dita. Iya, silakan. Mbak Dita sudah di sini, silakan dan Mbak Dita. Ya, Bapak Ibu dan Sobat Merdeka kan sudah hafal Mbak Dita. Mbak Dita adalah supervisor dari tim training kampus Remaja. Silakan Mbak Dita dibantu jawab pertanyaan ini banyak sekali muncul di Mbak Dita. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Firmansyah, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua izin menjawab lagi. Ya, jadi memang kami di Kampus Remaja meluruskan dunia begitu. Jadi memang kepada mahasiswa kami minta untuk dapat menjadi mitra guru fokus di kelas 5, 8 dan juga 11 yang Bapak Ibu. Jadi 5 SD, 8 SMP dan 11 SMP. Kenapa kami meminta teman-teman mahasiswa fokusnya di kelas-kelas tersebut? Karena memang kami di Kampus Remaja memiliki kegiatan atau kelas atau asesmen kompetensi minimum kelas yang mana ini dilakukan di kelas tersebut. Sehingga teman-teman yang menjadi kelompok utama adalah kelas tersebut. Tetapi kami juga mendorong teman-teman mahasiswa karena harapannya teman-teman tidak bergerombol begitu Bapak Ibu satu kelompok masuk ke satu kelas, teman-teman bisa membagi diri. Jadi misalnya satu orang akan fokus di kelas 5, 2 orang fokus di kelas 4, di kelas 7, di kelas 10, itu sangat boleh Bapak Ibu. Karena pada akhirnya teman-teman mahasiswa ini harapannya bisa hadir di kelas-kelas yang memang membutuhkan Bapak Ibu. Jadi kalau memang Bapak Ibu ini dibantu oleh teman-teman dalam persiapan ANBK, kami juga memahami Bapak Ibu karena harapannya nanti di semester depan ketika pelaksanaan ANBK siswa-siswinya sudah siap begitu. Jadi teman-teman juga boleh diminta untuk menemani kelas 4, kelas 7, kelas 10 untuk bisa menyusun strategi pembelajaran literasi numerasi dan mempersiapkan siswa-siswi untuk semakin siap mengikuti ANBK. Itu diperbolehkan begitu. Tapi memang harapannya jadi nanti teman-teman bisa fokus di kelas 5 dan kelas 4 serta kelas 7 dan kelas 8 dan kelas 10 dan kelas 11. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan teman-teman juga akan mengajar di kelas yang lain sehingga memang kembali pada kebutuhan sekolah. Namun harapannya teman-teman mahasiswa bisa diberi izin untuk bisa memprioritaskan kelas-kelas yang saya tadi sampaikan ya Bapak Ibu agar nanti dampaknya bisa tersusun. Dan tentunya dampak ini bisa untuk kami, tapi ini untuk sekolah Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kira-kira diketahui sebetulnya level kemampuan siswa Bapak Ibu ini apakah sudah sesuai belum ya dengan yang seharusnya. Lalu nanti strategi seperti apa yang Bapak Ibu bisa kolaborasikan dengan teman-teman. Ini saatnya Bapak Ibu untuk bisa sama-sama mungkin mencoba begitu ya hal-hal baru yang selama ini mungkin Bapak Ibu kebingungan, Bapak Ibu tidak punya teman. Saatnya bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Seperti itu mungkin bagi jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Oke, ini tamunya kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia sudah bicara ya Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan jelas. Tadi Mbak Dita sudah sampaikan walaupun tadi kami mengamanahkan untuk fokus di kelas 5, 8, dan 11, tapi karena mahasiswa yang datang ke sekolah Bapak dan Ibu ini ada lebih dari satu orang, maka harus didistribusikan ke kelas-kelas lain yang itu menjadi prioritas untuk pelaksanaan AKM kelas. Semoga dengan demikian kelas-kelas yang kemudian nanti mau kita prioritaskan ini memang akan mendapatkan pengetahuan dan kompetensi yang cukup dari tahap-tahap yang mengikuti penugasan. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ya, saya mau menyapa dulu ini pada Bapak Ibu kelas
bergabung dengan kita. Jadi DKI Jakarta tidak hanya mengirimkan kepala sekolah, DPL dan mahasiswa serta pengawasnya, tapi juga kepala satuan pelaksana pendidikan yang pun hadir. Terima kasih kepada ibu yang sudah mewakili DKI Jakarta hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa berkumpul ya kepada ibu. Boleh nanti diskusinya Bapak Ibu juga chip in dan join. Oke, Mbak Suri, Mbak Ica, apakah bisa kita lanjutkan lagi? Oke, Mbak Devi mau melanjutkan materinya atau mau melanjutkan pertanyaan nih? Satu lagi boleh deh pertanyaannya ya. Banyak nih. Banyak sekali, Masya Allah, ini benar-benar banyak sekali. Oke, kita akan ya, satu pertanyaan dari Bapak Didik Subianto. Mbak Egi, apa sih sebenarnya peran pengawas sekolah pada program kampus Mulia? Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya bantu jawab ya, nanti rekan-rekan tim training juga boleh menanggapi ketika ada yang kurang. Tadi disebutkan bahwa kata kuncinya program kampus mengajar itu kolaborasi ya Bapak dan Ibu. Bahwa ketika teman-teman mahasiswa dan DPL melakukan tugasan di sekolah, membawakan rencana kolaborasi atau program kerja yang nantinya akan mengimplementasikan di sekolah, tentu saja ini membutuhkan pengawasan dan penilaian berjalan baik atau tidak, terus juga efektif atau tidak, ada dampaknya atau tidak untuk kepala sekolah dan keluarga yang ada di sekolah, sehingga dibutuhkan monitoring yang lekat dari semua pihak, utamanya dari pihak sekolah, dinas pendidikan dan juga pengawas. Nah, kehadiran Bapak dan Ibu pengawas ini sangat penting karena dengan demikian teman-teman mahasiswa ketika diawasi oleh Bapak dan Ibu pengawas dan dinas pendidikan untuk akan mendapatkan perasaan bahwa oh iya saya diperhatikan ini, oh dapat feedback dari Bapak dan Ibu pengawas, ternyata ini baik untuk dilanjutkan praktiknya, yang ini mungkin bisa diimprove. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu pengawas tentu saja sangat krusial karena dengan adanya Bapak dan Ibu yang tentu lebih kenal dengan ekosistem sekolah, yang masuk lebih dulu daripada kawan-kawan mahasiswa penugasan, yang lebih mengenal karakteristik sekolah, lebih tahu kira-kira resources sekolah apa saja, lebih tahu apa yang dibutuhkan dari sekolah, sehingga monitoring lekat dari Bapak dan Ibu pengawas yang kemudian nanti akan masuk ke sekolah-sekolah penugasan di program kampus mengajar penting untuk dijadikan sebagai feedback dan juga peluang untuk improvement bagi mahasiswa yang memang ada di sekolah. Nah, dalam penugasannya nanti rekan-rekan mahasiswa kampus mengajar kan punya beberapa agenda. Nanti agendanya apa saja ini nanti akan kami jelaskan di bawah. Nah, agenda-agenda individual yang kemudian bisa menjadi masuk ya atau titik kira-kira yang bisa Bapak dan Ibu pengawas catat untuk kemudian nanti ketika datang ke sekolah itu semua dengan rekan mahasiswa dan mereka sih ditanyakan kembali apakah ini berjalan atau tidak, bagaimana untuk keberjalanannya dan lain sebagainya, sehingga kami harapkan betul bahwa Bapak dan Ibu pengawas yang hari ini datang kemudian akan secara kontinu begitu melihat perkembangan perjalanan program dan juga penugasan rekan-rekan mahasiswa. Nah, semoga ini menjawab. Nah, nanti Mbak Dita dan rekan-rekan tim training juga bisa membantu ya. Kita sedang mencari cara sebetulnya Bapak dan Ibu pengawas bagaimana caranya supaya bisa mengumpulkan Bapak dan Ibu pengawas dalam konteks yang lebih formal begitu, supaya nanti bukan hanya mengenai apa saja tugasnya dan bukan hanya memahami tugas Bapak dan Ibu pengawas, tapi bagaimana bentuk kolaborasi yang lebih ciamik, yang lebih efektif, supaya nanti kolaborasi antar pihak ini bisa berjalan dengan lebih lancar, utamanya di KM 7 dan nanti di KM 8. Karena kami berharap bahwa keikutsertaan Bapak dan Ibu pengawas ini tidak berhenti di sini, ini harus diinisiasi. Sehingga kita masih mencari cara bentuknya. Tapi kami berpikir bahwa kemanusiaan itu sangat krusial untuk terus dikembangkan. Sehingga kita masih mencari cara yang baru bagaimana perlibatan Bapak dan Ibu bisa optimal. Nah, kita punya sesuatu. Ya, mungkin ujung pengembangan sedikit dan bagus. Semoga nanti ke depannya kita bisa menemukan strategi
ibu terbaik itu Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk sekolah kemudian terlibat dari awal hingga akhir pekerjaan program. Dan mungkin untuk yang M7 yang dari ibu mohon izin Bapak Ibu pengawas sekolah juga mungkin bisa mulai ikut mengarahkan mahasiswa dalam perancangan program kerja. Nah mungkin mohon izin nanti Mbak Edi akan menjelaskan lebih detail ya bahwa sebenarnya Bapak Ibu namanya adalah regenerasi kolaborasi. Nah harapannya Bapak Ibu pengawas ini kan biasanya memiliki program kerja begitu yang lingkupnya mungkin satu kecamatan atau biasanya ada kelompok kerja guru yang setiap satu semester ada fokus-fokus kegiatan yang memang dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas sekolah misalnya. Nah mungkin ini juga bisa menjadi salah satu kolaborasi yang memang Bapak Ibu libatkan mahasiswa. Mungkin Bapak Ibu memiliki program kerja unggulan. Nah ini sangat boleh Bapak Ibu untuk disinkronkan dengan rencana kolaborasinya mahasiswa. Sehingga nanti mahasiswa pun berperan dalam menyukseskan program-program Bapak Ibu pengawas di masing-masing kecamatan. Begitu karena kan ada ini ya, misalnya semester ini kita ada target untuk memang kelas 2 untuk ke kabupaten misalnya. Nah ada mahasiswa yang Bapak Ibu untuk bisa melatih siswa-siswa ikut terlibat di lomba-lomba misalnya atau O2SM gitu. Nah ini bisa dititipkan ke mahasiswa sehingga mahasiswa juga tahu ruang-ruang mana yang bisa teman-teman mahasiswa isi untuk membantu program kerja Bapak Ibu kepala sekolah. Begitu mungkin dari itu tambahannya. Terima kasih. Oke, untuk menghubungkan kita ya, kasih atas penjelasannya karena terkait dengan RAK yang tadi sudah boleh disebutkan, nanti kita akan bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah sebelumnya ini ada program untuk memberikan 51 kegiatan dan tugasnya. Nah yang sedang melakukan sekarang waktu nomor berapa? Jelas gampang ya, nomor 1 program komunikasi dan komunikasi sekolah yang bersama dengan tim program. Nah selanjutnya ini bisa dijadikan sebagai panduan oleh orang-orang mahasiswa, DPR, dan juga dari ibu dari sistem sekolah bahwa akan ada sequence momen-momen yang sudah ada kalimatnya, sudah ada tanggalnya yang perlu nanti kita perhatikan bersama. Nah yang terdekat adalah kawan-kawan per hari ini mulai bisa melakukan observasi sekolah. Nah, kita bahas dengan detail sebetulnya apa sih yang dilakukan ketika kita mau melakukan observasi di sekolah. Nah, rekan-rekan mahasiswa dan juga bapak dan ibu dari sekolah dan pengawas, ketika kita menggunakan observasi, maka mungkin yang terbayang pertama kali adalah kita hanya melihat saja. Nah, tapi dalam konteks program kampus mengajar, observasi sekolah itu dilakukan dengan mendaya seluruh indera, matanya jalan, telinganya mau mendengarkan, mulutnya mau berdiskusi, dan semua hasil penginderaan ini kemudian akan kita olah, kemudian akan kita jadikan sebagai salah satu bahan yang nantinya akan diolah untuk membuat RAK program kerja rencana sekolah vokasi. Nah, observasi ini dilakukannya kapan, Mbak Yadi? Oh, mulainya hari ini, tanggal 27 Februari sampai hari Jumat nanti, sampai tanggal 1 Maret. Tujuannya adalah untuk menggali kebutuhan dan potensi sekolah. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah masuk sekolah sedari kemarin, perhatikan baik-baik sekolahnya. Hanya diskusi dengan kepala sekolah, dengan seluruh guru, dengan kawan-kawan siswa, dengan semua yang ada di sekolah. Sebetulnya sekolah itu membutuhkan support di aspek yang mana. Lihat juga dari sekolahnya, resource-nya ada apa aja. Resource itu tidak melulu uang ya. Informasi itu mungkin bukan material, tapi lihat semangatnya, lihat apa yang sudah dimiliki dan lain sebagainya. Sehingga ketika nanti observasinya sudah berjalan, mereka akan mendapatkan informasi yang penting untuk perancangan program kerja atau rencana aksi kolaborasi rekan-rekan di sekolah. Nah, sebagai orang baru ya, kawan-kawan orang baru nih masuk ke sekolah, maka do not assume, jangan berasumsi, tapi bertanya. Maka perbanyaklah diskusi, berempatilah dengan keadaan sekolah, dan membuka komunikasi yang seluas-luasnya dengan siapapun yang ada di sekolah. Nah, guru pamong akan mendampingi kelompok mahasiswa untuk observasi proses pembelajaran. Nanti boleh melihat bagaimana proses belajarnya dalam kelas dan di luar kelas, terus melihat juga
sekolah luar dan dalamnya, serta guru kamu nanti akan berdiskusi dengan mahasiswa mengolah hasil observasinya. Karena ini dilakukannya sampai hari Jumat, sampai tanggal 1 Maret, jadi Bapak dan Ibu yang nanti ditunjuk oleh Kepsek sebagai guru kamu, saya menggunakan waktunya di antara Jumat sore untuk berdiskusi dan bertanya adik mahasiswa dapat apa hasil observasinya selama kurang lebih seminggu ini melihat sekolah dan lain sebagainya. Kawan-kawan mahasiswa sangat perlu dipandu ya, Bapak dan Ibu, dimohon supportnya untuk tetap membantu kawan-kawan mahasiswa dalam proses transisi mereka masuk ke sekolah. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu juga nanti harus memastikan bahwa akun database sekolah penugasan sudah terdaftar di data SDM Kemendikbud. Hal ini penting karena tadi saya sudah sebutkan di awal untuk memberikan akses kepada guru kamu dalam mengisi nilai akun mahasiswa. Nah, silakan daftarkan akun sekolah penugasan di SDM Data sampai dengan hari Jumat nanti. Panduannya sudah kami berikan di slide ini, juga kami sudah berikan link pendaftarannya. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kepala sekolah dan guru bisa mendapatkan slide ini terus masuk ke link yang sudah kami berikan untuk mengecek apakah akun sekolah penugasan sudah ada di data SDM atau tidak. Oke, selanjutnya hal lain yang diperlukan dalam SPDK adalah pengisian core need assessment atau formulir informasi sekolah. Lagi-lagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sebagai orang yang baru melakukan penugasan, baru datang di tempat yang akan familiar atau mungkin belum ya, maka kita memerlukan banyak sekali informasi untuk kita familiarizing atau lebih mengenali tempat di mana kita akan melangkah, tempat di mana kita akan duduk selama 40 hari. Nah, assessment atau formulir informasi sekolah ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil observasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa dalam data-data informasi yang berkaitan dengan sekolah penugasan. Saya sudah baca formulir assessment-nya lumayan panjang, tapi ini adalah formulir informasi yang sangat dibutuhkan baik oleh teman-teman mahasiswa dan juga program kampus remaja. Karena semakin banyak kita kenal tentang sesuatu, maka kita akan tumbuh bekerja semakin kemudian. Bagaimana mau melakukan dan memberikan bentuk pengabdian yang paling dibutuhkan. Kalau kenal saja tidak, maka tim program bolak-balik ngomong tentang pentingnya observasi terlibat dan juga pentingnya kawan-kawan memahami sekolah melalui pengisian core need assessment ini. Mohon dalam proses pengisiannya dari tanggal 2 sampai 10 Maret bukalah komunikasi dengan pihak sekolah. Karena tidak bisa melakukan atau mengisi core need assessment hanya dengan melihat saja, tapi perlu ada diskusinya, buka komunikasi yang baik dengan pihak sekolah. Oke? Selanjutnya, nah ini yang tadi ditanyakan ya terkait dengan pelaksanaan pretest AKM kelas. Waktunya lumayan panjang, masih bulan depan, di tanggal 5 sampai 24 Maret 2024. Nah, kalau ada kawan-kawan yang menggunakan lihat tentang AKM kelas itu sebetulnya buat apa sih? Nah, AKM kelas digunakan sebagai alat bantu guru atau pendidik di dalam kelas untuk mendiagnosis, untuk memahami hasil belajar setiap individu muridnya. Jadi yang dilihat itu hasil individunya. Nah, perangkat sekolah atau kokor nanti akan didampingi kelompok mahasiswa dalam pelaksanaan AKM kelas di sekolah penugasan. Tujuannya adalah agar kelompok mahasiswa dan guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Maka teaching at the right level. Nah, jadi seperti selalu ketika hasil evaluasi sudah keluar, perbedaan yang tadi teman-teman waktu SD atau SMP kan pernah ya dapat ulangan. Nah, dari hasil ulangan kan kelihatan bisa atau enggaknya dari nilai ya, karena itu juga yang sebetulnya menjadi esensi dari AKM kelas. Nah, hasil pretest AKM kelas keluar, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa akan melihat, oh kemampuan siswa saya ini segini, maka yang perlu dilakukan adalah estimasi
atau kompetensi siswanya. Jadi kalau kompetensi siswanya masih belum optimal, maka diperlukan usaha XYZ. Nah, dan itu bisa dilakukan ketika si AKM kelasnya keluar, hasil pretestnya keluar. Nah, ketentuan pelaksanaan AKM kelasnya ini adalah sudah dituliskan oleh teman-teman DPI. Ini wajib dilaksanakan oleh seluruh kelompok mahasiswa. Wajibnya di bold ya, tapi tidak boleh tidak. Dilaksanakannya oleh siswa kelas 8 dan 11. Maksimal diikuti oleh 30 siswa, tidak boleh lebih. Nah, dilaksanakan oleh PC atau laptop atau gawai, itu handphone ya, maksudnya handphonenya Android. Nah, dilaksanakan dengan koneksi internet online dan bukan offline. Jangan khawatir, kalau ada yang belum terlalu familiar dengan ini, nanti Edika dan rekan-rekan yang lain ada Hilda, ada Kang Fauza dan Ahaika akan mengajarkan dalam sesi coaching klinik khusus untuk pelaksanaan AKM kelas. Nah, teman tidak akan ditinggalkan sendirian hanya dengan panduan yang sudah seperti ini, mereka nanti akan ada sesi khususnya. Oke? Jadi ini hanya preambulnya saja. Nah, selanjutnya nanti di tanggal 20 sampai 23 Maret 2024 akan ada namanya forum komunikasi dan koordinasi sekolah yang kedua atau FKKS yang kedua. Nah, di forum ini berbeda dengan FKKS yang pertama. Di program tidak akan ikut, melainkan hanya rekan-rekan mahasiswa, terus juga DPR, pihak sekolah. Pihak sekolahnya siapa saja nanti? Bisa kepala sekolah, guru kamu, dan pengawas. Dinas pendidikan pun kalau punya teman-teman bisa itu boleh ikutkan. Di sini teman-teman yang mulai dari hari ini ya 27 Februari sampai dengan Maret nanti melakukan observasi dan juga mengisi assessment akan menghasilkan yang namanya rencana aksi kolaborasi. Nah, yang pertama nih, kelompok mahasiswa menyiapkan rancangan RAK yang akan dibuat dalam bentuk PowerPoint. FKKS ini adalah seperti bahan presentasi begitu. Ketika sebelumnya sudah melihat mendapatkan informasi tentang sekolah, maka kebutuhan sekolah ada di mana, melihat instruksi yang ada sekolah apa saja. Sepanjang waktu berjalan kan teman-teman informasinya akan diolah ya. Nah, pengolahan itu yang kemudian akan diturunkan menjadi rencana aksi kolaborasi. Nah, rencana aksi kolaborasinya ini akan dipresentasikan di tanggal 20 sampai 23 Maret. Nah, maka bersiaplah ya untuk melakukan presentasi ke seluruh halayak sekolah. Nah, tapi ketika presentasi, teman-teman itu jangan berpikir bahwa maka akhirnya sudah jadi gitu. Teman-teman mahasiswa bikin RAK, dipresentasikan, maka RAK itulah yang kemudian akan diimplementasikan selama 4 bulan program berjalan tidak. Melainkan di poin nomor 3, pihak sekolah akan berdiskusi dengan mahasiswa mengenai program yang akan dilaksanakan. Jadi kalau nanti programnya banyak nih, misalkan aktivasi perpustakaan, pembuatan ekstrakurikuler PNR dan pramuka, itu kan semuanya rancangan program yang sangat baik. Tapi nanti pihak sekolah juga harus punya say, harus bisa bertanya gitu ya. Bisa jadi apa yang kawan-kawan mahasiswa presentasikan itu nanti akan ditanya, akan didiskusikan, bisa jadi juga berganti tergantung dengan diskusi dengan pihak sekolah. Makanya ada poin keempat, ada kesepakatan kolaborasi dalam implementasi KKK antara mahasiswa dengan pihak sekolah. Kesepakatan ini kan berarti dua pihak ketemu di tengah. Kan bukan hanya mahasiswa saja yang memiliki programnya, tapi kemudian pihak sekolah maupun pengawas tidak bisa punya opini. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa bisa jadi nanti pengawas sekolah akan punya ide-ide juga terkait bagaimana pembuatan siswa saat mulai dengan program-programnya pengawas ini bisa dilakukan Bapak Ibu di forum komunitas dan koordinasi sekolah di tanggal 20 sampai 23 Maret. Maka membuat silakan Bapak Ibu pengawas hadir ketika Bapak SC berjalan. Nah, selanjutnya kegiatan ini, kegiatan FKKS 2 ini harus didokumentasikan ya, karena kawan-kawan mahasiswa harus melaporkannya di laporan bulanan.
Yang terakhir, dokumen rancangan RAK yang sudah disepakati oleh mahasiswa, DPR, pihak sekolah, termasuk di dalamnya mungkin ada pengawas dan kepala sekolah dan guru kamu, ini harus diserahkan kepada dinas pendidikan secara hybrid. Kalau misalkan mau online boleh, mau offline juga silakan. Tapi yang pasti RAK-nya harus diserahkan. Nah, sekarang kita bahas tentang RAK-nya. Dari tadi mengenai RAK terus ini apa sebenarnya, makhluk apa RAK ini? Nah, teman-teman, dalam bahasa yang lebih sederhana, fokus atau rencana aksi kolaborasi itu semacam program kerja yang spesifik yang akan dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa selama penugasan kerja. Paling besarnya ini, rencana aksi kolaborasi ini haruslah bernafaskan dan haruslah memiliki spirit pembelajaran literasi dan numerasi. Tapi diturunkan nih sama kita dan rekan-rekan Hendra ini. Udah banyak strateginya ketika kita mau menginsert pembelajaran literasi dan numerasi. Bisa pakai bentuk adaptasi teknologi, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, terus pakai juga pemanfaatan akun belajar lain yang nantinya juga akan dijelaskan ya sama rekan-rekan Hendra ini dalam sesi berikutnya. Nah, hanya yang pasti ketika mau memberikan rencana aksi kolaborasi, teman-teman juga harus ingat ada banyak hal yang bisa dibungkus. Pembelajaran literasi dan numerasi itu tidak melulu bentuknya baca buku, ya kan? Tidak melulu menghitung dengan jam, tapi ada banyak sekali variasi metode pembelajarannya. Nah, yang ditulis di sini oleh kawan-kawan tim program kampus mengajar adalah contoh-contoh strategi dan pagar-pagarnya saja. Seperti misalkan teman-teman yang nanti mau membuat banyak variasi metode pembelajaran, itu bisa membuat banyak sekali media ajar. Juga mau mungkin mendorong adanya proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada banyak proyek yang bisa diberikan di sekolah, tergantung nanti kebutuhan sekolahnya apa dan juga potensi kawan-kawan siswa di sekolahnya seperti apa. Nah, hal lain yang mungkin nanti bisa dilihat adalah mitigasi perubahan iklim. Mungkin nanti teman-teman di sekolah melihat, oh sekolah itu sudah punya taman sekolah atau sudah mulai memilih sampah. Nah, ini mungkin bisa lebih didorong oleh kawan-kawan mahasiswa. Jadi dilihat potensinya seperti apa yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita mau mendorong lingkungan budaya literasi numerasi dengan misalkan pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca yang selama ini sudah ada tapi belum begitu aktif, budayanya yang belum muncul. Maka bagaimana caranya supaya budaya literasinya muncul? Biasanya membaca 15 menit kah? Ada lomba resume kah? Ada lomba apa saja atau sudah bentuk trigger yang kawan-kawan pikiran ya bisa dijadikan sebagai rencana aksi kolaborasi ketika di sekolah. Nah, terus juga yang paling sering dilakukan oleh kawan-kawan program kampus mengajar mahasiswa di sekolah dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan. Tidak terhitung banyak manfaatnya ketika melihat perpustakaan yang tadinya hanya menjadi gudang buku kemudian bisa dihidupkan kembali, bukan hanya secara teknis bukunya jadi bermanfaat ya, tapi secara spirit itu juga kemudian lebih menceriakan sekolah karena ada banyak aktivitas yang sebetulnya bisa diinisiasi dari perpustakaan. Juga selanjutnya teman-teman bisa menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Caranya bagaimana? Banyak, caranya banyak. Nanti di bawah kita akan kasih lihat. Masih sebetulnya untuk program yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di sekolah. Nah, ketika membuat RAK, rencana aksi kolaborasi program kerja teman-teman, ini harus pertimbangan 4 prinsip. Sederhana saja, kontekstual, terdiferensiasi, terus juga prinsipnya harus kolaboratif di banyak, dan yang terakhir keberlanjutan. Nah, kontekstual, coba kita dari sudah dikasih hint ya, ketika datang ke sekolah tuh harus lihat, harus dengar, harus aware, melihat potensi sekolah. Sekolah penugasan kita ini terkait di aspek yang mana? Nah, maka jadikan itu sebagai